Banyak belum yang lagi. khawatir rumput SUGBK tak memadai saat menjamu Irak, layaknya saat skuad Garuda kedatangan Vietnam pada Kamis 21 Maret lalu. Sebab stadion utama Gelora Bung Karno bakal dipakai konser. Rumput SUG Tapi bagus main di JIS bahkan guys. Kenapa Indonesia nggak main di JIS ah? Walhal itu stadion tuh memenuhi lebih kurang dekat 90.000 juga kan penonton. Dan stadion itu punya standar FIFA. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga sehat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Dan hari ini guys, saya ingin mereaksi terkait dengan Sinteyong yang baru menerima hadiah mobil ya. Wow, ini satu suntikan semangat motivasi sebenarnya untuk Sinteyong diberikan hadiah sedemikian. Mobil yang berasal dari Korea ya jenamanya. Saya pun kurang pasti guys mobil apa. Tetapi ini sebenarnya menjadi motivasi lah untuk Sinteyong lebih tekun lagi. Sinteyong nih walaupun dia tidak mendapat hadiah apapun, dia tetap membangunkan sepak bola Indonesia berdasarkan kecintaannya itu. Pemikiran Sinteyong ini dia 5 ke 10 tahun ke depan, jika dia betul-betul ingin membantu timnas Indonesia, maka dia akan lakukan seperti apa yang diperkatakannya. Jadi beberapa targetnya di Piala Asia, kemudian senior dan juga U23 masuk, senior masuk ke 16 besar, U23 masuk ke 8 besar. Itu semua tercapai targetnya itu. Jadi apa lagi yang kurangnya Sinteyong ini? Kalaulah Sinteyong ini kekal masih lama di timnas Indonesia dan kontraknya pun sehingga 2027 diperpanjangkan, Indonesia kita lihat nanti ke depannya 2 tahun akan datang akan jadi gergasi sepak bola di Asia Tenggara ini guys. Oke, kita simak video terbaru daripada Garuda Space ini guys. STY tantang target PSSI lawan Irak di JIS. Oke, Martin Pais debut. Apa cerita di sebalik video ini? Yuk, tanpa basa-basi kita simak dulu video ini sama-sama guys. Sinteyong bidik 6 poin di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinyal debut Martin Paes. Fakri Husaini singgung prestasi Sinteyong. Simak informasi selengkapnya. Singgung prestasi hanya di Sinteyong. Garuda Space Kenapa? Update. Oke, nanti kita tengok. Oke, Garuda Space, jangan lupa subscribe juga ini channel. Harga tiket timnas Indonesia versus Irak yang tersebar di media sosial mendadak viral usai memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam unggahan di beberapa media nasional, harga tiket timnas Indonesia versus Irak dijual Mahal paling gak murah tiketnya? sekitar Rp550.000. Wow, Untuk paling mahal dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Paling rendah. Tentu saja, harga itu sangat mahal untuk masyarakat. Oh, 550.000 itu guys, itu harga yang mahal kah? Ataupun harga normalnya berapa? Kalau ada perlawanan di stadion di Indonesia ini, harga normal itu berapa? Ini kira mahal lah kan? Kalau 550.000 ini, tapi untuk Indonesia lawan Irak, sekejap saja tiket ini pasti habis ludes. Coba kita lanjut Indonesia. guys. Harga tiket tersebut hampir sama saat timnas Indonesia menjamu Argentina pada laga FIFA Matchday pada Juni 2023 lalu. Di mana paling Sama murah dijual tiketnya. dengan harga Rp100.000 sampai dengan Rp750.000. Sontak, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara terkait harga tiket tersebut. Arya menegaskan bahwa PSSI masih belum merilis harga tiket laga timnas Indonesia versus belum merilis Irak. lagi. Ia pun meminta publik untuk bersabar menantikan harga tiket laga tersebut. Pecinta sepak tenang bola guys, tanah tenang, air banyak belum yang lagi. khawatir rumput SUGBK tak memadai saat menjamu Irak, layaknya saat skuad Garuda kedatangan Vietnam pada Kamis 21 Maret lalu. Sebab stadion utama Gelora Bung Karno bakal dipakai konser. Rumput SUG Tapi bagus main di JIS bahkan guys. Kenapa Indonesia nggak main di JIS ah?
Walhal itu stadion tuh memenuhi lebih kurang dekat 90,000 juga kan penonton. Dan stadion itu punya standard FIFA. Mungkin dulu masalah parkir, tapi mungkin sudah dibaiki, direnovasi dan juga mungkin sudah selesai lah. Tapi kalian yang lebih tahu bagaimana, kenapa Indonesia ini kalau main tidak bermain di JIS ya. Dengan tim-tim besar pun dia akan main di sini Gelora Bung Karno juga. Mungkin ada baiknya juga lawan Irak nih sebab penyokong ini terlampau ramai kan yang datang, Ultras, Garuda lagi, kemudian kalau di JIS itu Persija punya penyokong tuh mesti datang juga tuh. Oke guys, kita sejatinya terus. sudah coba diamankan oleh pengelola, namun kekhawatiran pencinta sepak bola tanah air itu tetap ada. Oh, cantik Menanggapi hal lapangannya. tersebut, pengamat sepak bola tanah air Hadi Gunawan mencoba memberikan alternatif venue untuk laga timnas Indonesia versus ini, Pak, Irak JIS digelar di JIS. Bung Ahai menilai JIS layak dijadikan venue demi memberikan tekanan kepada para pemain Irak. Jika bermain di SUGBK, Ali Jasim dan kawan-kawan masih mendapatkan jarak antara lapangan dengan tribun, mengingat adanya trek lari di stadion tersebut. Namun jika laga digelar di JIS, jarak antara kalau lapangan JIS dengan tribun hanya sekira 8 meter saja. Betul. Sintayong Jadi, berambisi tekanan mengantarkan untuk timnas Irak Indonesia lah. menyapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, Sintayong bidik Meski hanya 6 poin, butuh guys. 1 kemenangan untuk memastikan lolos ke fase berikutnya, STI menegaskan 6 poin akan membangkitkan mental para punggawa Garuda. Sementara Iya, saat betul juga ditanya tuh. soal persiapan tim menuju pertandingan, Sintayong menyebut sudah siap. Sejumlah nama Sudah sudah ia siap, Pak. persiapkan dipanggil sambil melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Sebelumnya, Sintayong mengaku tak khawatir dengan target tinggi dari PSSI usai kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia diperpanjang. Sintayong mengaku siap bekerja dan berjuang untuk mengembangkan sepak bola tanah air. Bahkan Sintayong secara tegas mengatakan ingin belajar bahasa Indonesia lantaran kontraknya diperpanjang hingga Wah, ngam. 2027. Ngam, Hal Sintayong itu belajar dilakukan bahasa agar Indonesia. komunikasi dengan segenap elemen timnas Indonesia berjalan lancar dan membungkam hujatan pengamat yang berharap Sintayong bisa menguasai bahasa tanah air tersebut. Ngam. Mungkin Sintayong ini kan dia sudah ingin membidik 6 poin 2 perlawanan ini sebab dia tahu pemain-pemain yang akan datang, pemain keturunan itu semua ada bersama bergabung. Jadi keyakinan dia itu lebih tinggi. Jadi saya pun kalau melihat ada video yang saya posting sebelum ini terkait dengan 26 pemain yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau saya melihat itulah pemainnya, tidak mustahil 6 poin itu Indonesia akan dapat melawan Irak dan Filipina itu nanti. Kita tengok ini Fakri Usaini prestasi ST di Piala Asia biasa saja, oke? Mantan pelatih Macam Bung timnas Toel juga Indonesia U16 Fakri Husaini menganggap keberhasilan Sintayong di Biasa Piala saja. Asia 2023 luar biasa tuh. dan Piala Asia U23 Bukan 2024 biasa. sebagai sesuatu yang biasa saja. Fakri Husaini menilai bahwa prestasi yang dihadirkan pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya sudah pernah dicapai oleh timnas Indonesia era sebelumnya. Dia juga membandingkan prestasi timnas Indonesia U23 yang menjadi debutan di Piala Asia pernah U23. kah, guys? Menurutnya hal tersebut juga sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh timnas U16 era kepelatihannya. Menariknya, itu Fakri U16. Husaini juga menyebut beberapa pemain andalan Sintayong yang merupakan anak asuhnya saat masih menjadi pelatih timnas Indonesia U16. Mereka diantaranya adalah Komang Teguh, Hernando Ari, Fajar Faturrahman, dan Bagas Kava. Menurutnya Bagas Indonesia Kava. tidak akan pernah kehilangan pemain-pemain potensial. Akan tetapi dia mengungkapkan para pemain ini perlu mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan. Mantan pelatih timnas Indonesia Simon McManamy mengungkapkan dampak negatif dari banyaknya pemain naturalisasi. Ketika itu Simon tidak mau terlalu banyak memanggil pemain naturalisasi ke skuadnya karena bisa berdampak buruk. Berkaca dari timnas Filipina yang pernah ditanganinya pada 2010 lalu, pemain naturalisasi ketika itu sangat mendominasi. Menurutnya, kebanyakan pemain naturalisasi akan membuat kesenjangan antara timnas Indonesia dengan supporternya. Oleh karena di Indonesia ini dia bukan naturalisasi, dia pemain berdarah keturunan Indonesia. Jadi
apa salahnya mereka ingin membela timnas Indonesia? Nah, dia berbeda dengan naturalisasi. Pemain keturunan ini, dia ada darah Indonesia, tapi dia bermain di luar daripada Indonesia. Di Eropa, berkarir di sana. Dan naturalisasi ini pula ialah mereka yang tidak ada darah Indonesia, itu disebut naturalisasi. Jadi, kalaulah ada orang mempertikaikan Indonesia, ada ramai pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa, kemudian mereka jadikan pemain timnas Indonesia. Dia ambil sumpah WNI. Itu normal lah sebab dia ada darah Indonesia. Lainlah kalau tidak ada langsung darah Indonesia, kemudian tiba-tiba semua dinaturalisasikan. Itu mungkin kita boleh pertikaikan lagi. Tapi kalau setakat dia berkarir di luar negeri, tetapi ada darah Indonesia, itu saya turunan ini. Sebab darahnya masih darah Indonesia. Saya tetap punya pandangan pendapat sedemikian. Tidak ada yang rasa janggal, yang jelek dengan pemain-pemain keturunan ini. Selagi mereka ada darah keturunan, selagi mereka ingin membela timnas Indonesia, itu ya biasa sejak kan guys. Tapi banyak juga pengkritik macam Bung Towel. Ini lagi yang baru-baru nih. Karena itulah pelatih asal Skotlandia ini menilai perlu adanya keseimbangan agar nantinya tidak terjadi masalah. Hal tersebut tentu beda dengan era Sintayong saat ini, di mana pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini memiliki darah keturunan yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Baik di dalam maupun di luar lapangan, bahkan tidak terlihat adanya kesenjangan oleh para pemain. Sintayong mampu merangkul dan mengkombinasikan para pemain tersebut guna mengangkat prestasi skuad Garuda yang mulai terbukti saat ini. Iya. Pelatih timnas. Sedangkan guys, Maroko yang sampai ke semifinal Piala Dunia itu, dia menggunakan 16 pemain keturunannya ya. Bukan yang memang pemain lokal di Maroko, tetapi yang berkarir di luar negeri dia panggil. Sebab mereka ada darah keturunan Maroko, 16 pemain tu. Sebab itu mereka sampai ke semifinal Piala Dunia. Jadi itu tidak masalah lah. Sama seperti Indonesia juga. Indonesia, dan sebelum ini pun optimis mereka bisa mengalahkan Filipina, Irak dan Singapura, Filipina. sama. Sintayong menjelaskan para pemain akan memaksimalkan pertandingan bulan Juni mendatang. Dia juga sudah berpesan kepada semua pemain untuk tidak gentar menghadapi dua tim tersebut. Hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Terkait Martin Paes, Sintayong mengaku belum bisa berbicara banyak. Paes sendiri menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga atau CAS karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Sebab Paes tinggal melaksanakan proses perpindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Apalagi tim Merah Putih dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci satu tiket Piala Asia 2027. Perwakilan pemilik Komo 1907 Mirwan Suarso membeberkan alasan timnya tidak mungkin merekrut Tom Haye untuk Liga Italia Serie A musim depan. Menurut Mirwan, pihak klub menilai Tom Haye tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi Serie A musim depan. Tom Haye dianggap hanya layak sebagai pelapis ketiga. Lebih lanjut, alasan tidak mendatangkan Tom Haye karena tempat untuk gelandang dengan tipe serupa sudah penuh. Setidaknya ada 5 pemain dengan posisi yang biasa ditempati oleh Haye di lapangan hijau. Sebelumnya Haye dihubungkan dengan Como usai resmi pisah dengan SC Heerenveen. Media lokal Belanda memberitakan terdapat kemungkinan Haye merapat ke Italia karena yang bersangkutan ingin berkarir di luar negara kelahirannya tersebut. Bahkan saat berpentas di Serie B, Como 1907 pun sempat berencana merekrut Tom Haye, namun hal itu batal terrealisasi. Persaingan di Serie A jadi salah satu alasan gelandang 29 tahun itu tidak bergabung dengan klub berbasis di kota Como tersebut. Bagusnya Tom Haye ini main. Timnas Indonesia Justin Hafter menunjukkan mental pemenang setelah momen debut starternya di J-League 2024 tak berakhir manis usai Cerezo Osaka dibantai Vissel Kobe 1-4. 4-1. Pasca laga, Hafter mengaku kurang puas dengan debut starternya di J-League. Meski merasa sudah bermain cukup baik,
Faktanya, Cerezo 4-1 Osaka guys, kebobolan ya. 4 gol tak bisa dirinya sanggah. Menurut Hapner, kekalahan telak ini bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi Cerezo Osaka, terutama untuk departemen lini belakang. Dia bertekad untuk memperbaiki performa ke depannya. Dalam 2 laga pertamanya, Hapner cuma jadi pemain pengganti dan tampil di menit-menit akhir. Pemain serba bisa tersebut kemudian bermain penuh di J-League Cup 2024. Winger Timnas Witan Indonesia Sulaiman Witan kembali ke Sulaiman Persija dipastikan kembali Jakarta. ke Persija Jakarta usai menjalani masa peminjaman bersama Bayangkara FC. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Utama Persija Ambono Janwiranto. Ambono menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan, Witan hanya dipinjam sampai berakhirnya Liga 1 musim ini. Selama memperkuat Bayangkara FC, Witan bermain dalam 10 pertandingan dan hanya mencetak 1 buah gol. Kemudian beredar kabar Witan Sulaiman akan kembali berkarir di luar negeri pada musim depan. Ini setelah Witan tampil bagus bersama timnas U23 di Piala Asia U23 kemarin. Namun Witan Sulaiman mempunyai kontrak panjang bersama Persija, di mana kontrak ex pemain AS Trenčín itu di Persija berakhir pada 31 Mei 2026. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Dukung Flash perjuangan edition dari Timnas Garuda Indonesia, Space guys. selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke guys, ada beberapa berita penting di dalam ini tadi. Pertamanya, kenapa Indonesia itu tidak bermain di JIS ya? Ketika pelonan-pelonan turnamen yang besar-besar, mereka sering bermain di GBK. Sedangkan di JIS punya stadion yang kapasitasnya juga cukup besar ya, untuk menampung penonton-penonton yang hadir. Dan kalau kita melihat lapangan JIS itu juga sebenarnya memang sudah memenuhi standar FIFA. Dulu memang dikritik sebab dari segi parkir itu mungkin belum lagi melepasi standar yang diinginkan oleh FIFA. Tetapi selepas direnovasi mungkin sudah ada penambahbaikannya. Dan bagus kalau main di JIS juga. Saya sokong juga lah kalau main di JIS. Timnas Indonesia lawan Irak dan juga lawan Filipina ini. Memang di GBK itu pun oke juga lah. Tetapi sekali-sekala itu main di JIS kan lagi bagus juga. Saya pun teringin melihat lapangan JIS itu digunakan untuk pertandingan yang besar seperti Piala Asia kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, yang kedua berita terkait dengan ada juga lagi yang tidak berpuas hati ya dengan Sinteyong, dengan PSSI yang membawa pemain-pemain keturunan ini. Bagi saya lah, pemain keturunan ini selagi mana dia dapat memperkembangkan sepak bola di satu-satu negara itu, biarkan pemain keturunan itu dia terus membela negara itu sesuai keinginannya, dan dia berdarah negara itu sendiri. Jadi macam Indonesia ini, walaupun lagi ramai pemain keturunan itu ingin membela timnas Indonesia, itu terpulang kepada mereka. Yang pentingnya Sinteyong dan Bapak Erick Thohir itu setuju dengan kualitas pemain itu. Dia bergrade A dengan yang ditentukan. Dia punya kondisi disiplin yang keinginan Sinteyong itu sesuai dengan kehendak pemain-pemain yang akan dibawa masuk mengambil sumpah WNI itu untuk membela timnas Indonesia. Dan kita nampak Indonesia itu berkembang dari segi sepak bolanya apabila ada pemain-pemain keturunan ini. Karena pemain keturunan ini dia bawa semangat perjuangan Eropa itu ke dalam timnas, dan itu menyerap masuk kepada pemain-pemain lokal. Jadi satu yang positif di sini ialah pemain-pemain keturunan yang bergrade A, yang bertalenta, yang mempunyai pengalaman yang cukup luas bermain di luar itu. Apa salahnya dia membela timnas Indonesia selagi mana dia berdarah keturunan Indonesia. Jadi apapun kritik-kritik di luar itu biasa, kritik yang membawa kebaikan. Jangan sampai memudaratkan lah kan. Sebab negara-negara lain seperti Singapura, Filipina, Malaysia juga ada pemain-pemain keturunan yang berdarah negara itu. Jadi ya biasa saja mereka ingin membela negara mereka juga, dan dipersetujui oleh pelatih dan juga ketua umum.
Jadi itu that's right, oke, tidak masalah. Jadi kita abaikanlah siapa-siapa yang mengkritik. Itu biasa dalam sepak bola, memang ada pengkritik untuk membina yang lebih baik ke arah perkembangan sepak bola itu. Jadi apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia sekarang ini memang on the track, itu mengikut SOP yang memang ditetapkan oleh PSSI untuk mencapai target-target tertentu. Jadi wajarlah pemain-pemain keturunan ini yang mana diinginkan oleh Sinteyong itu masuk membela timnas Indonesia. Jadi mungkin itu sih ya guys, video pada kali ini. Saya punya pandangan pendapat sendiri ya, mungkin kalian juga ada pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan jangan lupa guys, terus dukung channel Askalanis juga. Kepada yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga setiap video-video yang ada ini. Mungkin kalian suka dengan saya punya reaksi atau komentar, jadi kalian mendukung, saya sangat menghargai segala dukungan kalian guys. Tanpa kalian itu siapalah saya berkomentar di ruangan media sosial YouTube ini. Oke, sampai berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.